Setelah gelombang fitnah dari kaum Khawarij, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berusaha menata kembali keadaan umat. Namun sebagian pasukan yang dahulu keluar karena tahkim berubah menjadi kelompok yang memaksakan keyakinan mereka. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah orang-orang tak berdosa, dan memaksa setiap orang mengikuti pemahaman mereka. Inilah ensiklopedia akhir zaman, akhir Khulafaur Rasyidin, dan lahirnya generasi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menasihati mereka dengan panjang lebar, dan sebagian kembali. Tetapi kelompok yang keras kepala tetap melakukan kerusakan. Ketika mereka mulai membunuhi orang-orang, beliau tidak punya pilihan selain bertindak. Pasukan Ali tiba di Nahrawan, tempat terjadinya pertempuran yang singkat namun menentukan. Mereka kalah, tetapi ideologi mereka tetap hidup. Ia akan muncul lagi dalam bentuk-bentuk ekstrim sepanjang sejarah umat. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tongkat kepemimpinan beralih kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan mewarisi umat dalam keadaan lelah oleh perang dan perpecahan. Sementara itu di Syam, kekuatan besar dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak melihat ada maslahat di balik pertumpahan darah lanjutan. Beliau memilih langkah yang akan mengubah jalannya sejarah Islam, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi persatuan umat. Keputusan ini telah disebut oleh Rasulullah SAW jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Beliau bersabda tentang cucunya, "Sesungguhnya cucuku ini akan menjadi seorang pembesar. Niscaya Allah menjadikan dirinya sebagai sebab perdamaian antara dua kelompok besar dari kaum muslimin yang sedang bertikai." Tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Am al-Jamaah, tahun persatuan. Untuk pertama kalinya setelah badai fitnah, umat kembali berada di bawah satu kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW telah memberi isyarat mengenai masa ini melalui sabdanya, "Wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk." Dan dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, "Khilafah setelahku adalah selama 30 tahun." 4 pemimpin besar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan sebagian ulama menggenapkan dengan kepemimpinan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu selama 7 bulan, membangun fondasi emas peradaban Islam. Mereka memimpin dengan ilmu, amanah, keberanian, dan ketakwaan. 30 tahun inilah masa paling terang dalam sejarah kepemimpinan Islam, masa yang menjadi tolok ukur bagi generasi setelahnya. Namun setelah masa itu berakhir, umat memasuki sistem baru, dinasti. Stabilitas memang tumbuh, tetapi ujian juga semakin besar. Setelah wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kepemimpinan berpindah kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Banyak sahabat senior menolak keputusan itu, bukan karena ambisi, tetapi karena menilai bahwa Yazid tidak memiliki ketakwaan dan kehati-hatian seperti para khalifah sebelumnya. Pada masa ini, umat mulai menyaksikan lahirnya gelombang baru kelompok pemimpin yang oleh sebagian ulama digambarkan sebagai fujjar, para penguasa yang menampakkan kefasikan, menindas rakyat, dan menghina nilai-nilai syariat. Istilah ini bukan untuk menyebut individu tertentu secara pasti, namun untuk menggambarkan watak kekuasaan baru yang muncul pasca Muawiyah, yakni kekuasaan yang lebih mengedepankan stabilitas politik dan kepentingan dinasti daripada ketakwaan dan amanah, seperti era Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan perubahan besar tersebut. Dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa setelah tahun 60 Hijriah, yakni bertepatan dengan awal kekuasaan Yazid, akan muncul generasi yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat.
Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang menjadikan dunia sebagai agama mereka. Dan setelah tahun 60 Hijriah, akan muncul kaum yang meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Walau tidak menyebut nama secara langsung, para ulama memahami bahwa hadis ini menggambarkan pergeseran moral besar yang terjadi setelah wafat Muawiyah. Generasi baru para pemimpin dan penguasa yang lebih mencintai dunia daripada menegakkan agama. Dan puncaknya terjadi pada tahun 63 Hijriah. Tragedi Harrah, ketika penduduk Madinah bangkit menolak pemerintahan Yazid karena perilaku sebagian pejabat dan pemimpin yang sangat zolim, fasik, dan tidak mencerminkan akhlak Islam. Penduduk Madinah melihat bagaimana sebagian pemimpin muda dan pejabat baru yang tidak layak diberi kekuasaan justru bertindak semaunya, hingga akhirnya kemarahan rakyat pecah dan berujung pada bencana berdarah. Pemberontakan itu berujung pada tragedi besar. Pasukan dari Syam memasuki Madinah, menyebabkan luka mendalam dan trauma sejarah. Peristiwa ini menjadi salah satu titik gelap dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai awal dari masa ketika kekuasaan bukan lagi berada di tangan generasi terbaik umat ini, tetapi perlahan bergeser kepada generasi yang dicela oleh Rasulullah SAW. Generasi yang meninggalkan salat, mengikuti hawa nafsu, dan mengizinkan para fujar duduk di kursi pemerintahan. Dari sini, pergolakan politik umat memasuki babak baru yang penuh fitnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.